Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala amma ba'd. Ayo ihwafidakumullah, alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, taufik serta hidayahnya sehingga pada malam hari ini kita bisa ya kembali berjumpa, berkumpul, bermuajahah insyaallah melanjutkan pengajian kita membaca kitab Nailur Roja Syarah Safinatin Najah yang ditulis oleh Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syatiri rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini itu ikhlas mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada pertemuan sebelumnya kita masih membahas seputar pembatal-pembatal sholat ya. Bahwasanya pembatal-pembatal sholat itu kemarin ada 14. Kita sudah membaca yang nomor 6 tapi belum komplit gitu ya. Kita review sedikit. Setelah di sini Bismillahirrahmanirrahim qala al-musannifu rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah wa nafa'ana bi ulumihi fi darni amin. Berkata penulis Allah, pembatal salat yang nomor 6 adalah wabil uklil katsiri nasian, yaitu dengan ukul yang banyak kalau lupa ya. Dengan ukul yang banyak kalau lupa. Al-uklu bidomil hamzati, kata uklun dengan didomah hamzahnya gitu ya. Itu al-makul. Maknanya adalah al-makul, yang dimakan, Wabil fathi, kalau di fathah aklun, itu masdaru akala. Masdar dari akala yakulu, aklan. Wal muradu al awwalu, yang dimaksud itu adalah yang pertama ini, al uklu, yaitu yang dimakan. Maksudnya gimana? Maksudnya begini, kalau ada orang lagi sholat, gitu. Kalau orang lagi sholat, kemudian dia ukul itu adalah sesuatu yang dimakan. Berarti apa bedanya sama aklun? Kalau aklun kemarin adalah aktivitas makan, orang memasukkan sesuatu ke mulut, itu namanya aklun. Nah, kalau ukul ini lebih dalam lagi, yaitu memasukkan sesuatu yang sudah ada di dalam mulut. Ya. Jadi nelan yang ada di dalam mulut. Jadi kalau ada orang sholat, kemudian dia nelan sesuatu yang ada di mulutnya. Kalau bahasa Jawa selilitan gitu ya. Nelan yang ada di mulutnya sengaja. Meskipun sedikit maka sholatnya batal. Kalau sengaja. Kalau sengaja maka batal. Kalau lupa maka batalnya kalau banyak yang ditelan. Paham nggak? Jadi ada orang lagi sholat, nelan yang ada sisa-sisa di gigi, yang nyelip-nyelip di gigi. Terus sama dia dimakan, ditelan. Kalau dia lakukan itu sengaja lagi sholat, dan ingat kalau lagi sholat, maka sholatnya batal. Itu kalau dia nelan yang ada di mulut sengaja. Kalau lupa atau nggak sengaja, maka batal kalau yang ditelan itu banyak. Jadi paham ya? Seperti itu. Kemudian kata beliau, Ammasani, adapun yang kedua yaitu aklun, aktivitas makan, fasayati hukmuhu, maka akan datang hukumnya li'annahu min afrodil amali, karena dia termasuk afrod dari amal atau gerakan. Jadi nanti ada pembatal sholat berupa gerakan. Ada orang bergerak banyak di luar gerakan sholat. Apakah membatalkan? Nah, nanti akan ada pembahasannya tuh. Kalau orang makan gitu, menggerakkan giginya, gerahamnya, maka itu membatalkan sholat. Nanti ada penjelasan. Kemudian kita bilang,
Wal maknanya anna sholata tabtulu aidon bil uklil kathiri minan nasi. Bahwasanya sholat itu batal juga dengan ukul yang banyak minan nasi dari orang yang lupa. Berarti kalau ingat dan sengaja, kemudian dia menelan yang ada di mulut, maka sholatnya batal. Kan gitu. Wa fi hukmihi al jahilul ma'dzuru. Dan yang sehukum dengan hal ini adalah orang yang jahil yang dapat uzur. Ya. Orang yang jahil yang dapat uzur. Artinya orang yang tidak tahu, ya, itu nanti dia eh, dapat uzur. Yang kemarin ya, kemarin kita sudah bahas ya, bahwasanya siapa sih orang yang jahil yang dapat uzur? Yaitu orang yang baru masuk Islam atau tinggal jauh di pedalaman. Nah, seperti itu. Kemudian kata beliau, wal farqu bainaha wa baina shaumi. Dan beda antara sholat dan antara puasa. Ini maksudnya gimana? Ya. Kita lihat kemarin salah satu pembatal sholat adalah semua yang membatalkan puasa. Kan gitu. Yang membatalkan sholat adalah semua pembatal puasa. Tapi bedanya, puasa, kalau orang puasa, kemudian makan karena lupa, maka nggak batal meskipun banyak. Ya, ada orang lupa nih, lupa lagi puasa, kemudian dia makan meskipun sepiring, gitu ya. Pertanyaannya batal nggak puasanya? Jawabannya enggak, meskipun banyak. Nah, sedangkan sholat itu kalau makan karena lupa, kalau sedikit itu nggak batal, kalau banyak batal. Nah, kenapa dibedakan? Padahal kemarin katanya pembatal sholat adalah semua yang membatalkan puasa. Ternyata ada bedanya. Kenapa dibedakan? Kata beliau, dan beda antara sholat dan antara puasa dalam hukum batal orang yang makan itu haitsu la yadurru fihi dzalika, yang mana la yadurru fihi dzalika minal mazkuraini, yang mana la yadurru tidak batal fihi di dalam puasa, hinya ini kembali ke puasa, dzalika makan banyak karena lupa. Dzalika itu kembali kepada makan banyak karena lupa. Minal mazkuraini, dari dua hal yang sudah disebut, yaitu orang lupa dan orang jahil yang dapat uzur. Orang lupa dan orang jahil yang dapat uzur. Ya. Kenapa dibedakan? Anna sholata, bahwasanya sholat itu dzatu af'alin mandhumatin. Sholat itu ibadah yang af'al berupa gerakan, mandhumatin yang ada bentuknya, yang ada urutannya. Wal kathiru min dzalika, dan banyak dari makan itu yaqta'u nadmaha, itu memutus bentuk atau gerakan sholatnya, bentuk sholatnya, urutan sholatnya, susunan sholatnya. Yang makan banyak nih. Orang lagi sholat kan, sholat itu kan ibadah yang berupa gerakan yang ada urutannya. Bentuknya ada. Orang sholat itu berdiri, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud. Ada bentuknya. Sedangkan makan yang banyak, orang makan banyak nih, itu memutus bentuk sholat itu sendiri, susunan sholat itu sendiri. Nah, bikhilafis saumi, berbeda dengan puasa, fa innahu kafun, karena puasa itu sekedar menahan diri atau imsak. Jadi banyak itu nggak akan mengubah bentuk puasa itu sendiri. Bisa dipahami ya? Jadi bedanya antara sholat dan antara puasa, yang mana tidak membatalkan di dalam puasa itu dzalika ini fa'ilnya, yaitu apa? Makan banyak karena lupa. Minal madkura ini dari orang yang disebutkan, orang lupa dan orang yang jahil yang dapat uzur. Orang lupa, orang jahil dapat uzur. Kalau lupa di dalam puasa, makan banyak, kan nggak batal, gitu ya, nggak batal. Sedangkan kalau di dalam sholat, orang lupa
dan orang jahil yang dapat uzur, kalau makan banyak, batal dia. Apa bedanya? Sholat itu dzatu af'alin manzumatin. Sholat itu ibadah yang ada bentuknya, ya, ada susunannya, ada urutannya. Sedangkan banyak gerakan, banyak makan dan seterusnya itu memutus naldom, memutus susunan dari sholat. Bisa dipahami? Seperti itu. Kemudian kita bilang wahadhiyal khoslatus sadisatu minal khisali lati tabtul biha sholatu. Dan ini adalah pembatal yang keenam dari hal-hal yang sholat menjadi batal dengan sebab dia, yang membatalkan sholat. Itu yang nomor 6. Kemudian yang nomor 7, kata beliau, wa bisalasi harokatin mutawaliyatin walau sahwan. Sholat menjadi batal dengan sebab 3 kali gerakan berturut-turut walau sahwan. Meskipun karena lupa. Meskipun karena lupa. Jadi kalau ada orang lagi sholat, kemudian dia bergerak 3 kali berturut-turut, nanti ada rinciannya ya. 3 kali gerakan itu yang seperti apa. Maka sholatnya batal meskipun dia lupa. Meskipun dia lupa lagi di dalam sholat. Bisa dipahami ya? Tip. Kenapa ada 3 kali gerakan? Yang pertama dulu, kenapa gerakan itu membatalkan sholat? Kenapa gerakan di luar gerakan sholat gitu ya? Gerakan di luar gerakan sholat itu membatalkan sholat. Kenapa? Jawabannya karena di luar gerakan sholat ya. Karena kita diperintahkan sholat dalam keadaan diam. Sebagaimana firman Allah, wa qumu lillahi qanitin, dan sholatlah dan berdirilah kalian untuk sholat dalam keadaan diam. Qanitin dalam keadaan diam. Menurut kaidah usul fikih, kalau kita diperintahkan untuk melakukan sesuatu, maka itu sudah plus larangannya. Berarti ketika kita disuruh sholat dalam keadaan diam, berarti kita sudah plus dilarang untuk bergerak di dalam sholat. Bergerak di dalam sholat. Nah, pertanyaannya gerakan di dalam sholat yang membatalkan sholat bagaimana? Yang kemudian masuk dalam larangan itu. Para ulama bilang gerakan yang banyak. Gerakan banyak itu membatalkan sholat. Nah, batasan banyak itu kemudian kita ambil dari mana? Begitu. Banyak itu kita ambil dari mana? Nah, kemudian para ulama juga mengambil rumusan. Oh, banyak itu adalah bilangan 3. Kenapa bilangan 3 itu dianggap banyak? Karena itu dianggap minimal banyak. Contoh misalkan di dalam, kenapa? Karena di angka 3 ini banyak muncul di dalam syariat. Kita kalau baca zikir sholat berapa kali? 3 kali. Subhana rabbil a'la bihamdi, subhana rabbil a'la bihamdi, subhana rabbil a'la bihamdi. Kemudian wudu. Wudu ketika membasuh muka diulang berapa kali? Cuma 3 kali. Oh, 3 kali ini berarti adalah bilangan minimal banyak. Berarti kalau nyampe segitu, 3 kali gerakan berturut-turut, berarti nggak harus 4 ya, nggak harus lebih dari 4. 3 kali. Maksimal 2 gitu ya. Kalau sudah masuk 3 maka batal. Maka berarti kalau sudah 3 itu sudah dianggap banyak. Sudah dianggap banyak. Bisa dipahami ya? Itu alurnya seperti itu. Maknanya anna sholat tetap tulu aidon bil amalil katsir. Bahwasanya sholat itu menjadi batal juga gara-gara gerakan yang banyak. Walau minan nasi, meskipun itu berasal dari orang yang lupa, wal jahilil ma'dzuri, dan orang yang jahil yang dapat udzur. Pokoknya gerakan 3 kali berturut-turut ini membatalkan sholat secara mutlak. Mau tahu, mau ingat, mau lupa, mau jahil dapat udzur, mau jahil yang nggak dapat udzur, semuanya sholatnya batal. Apa itu? Wahua salah suaf'alin, yaitu 3 kali gerakan. 3 kali gerakan fa'aktsaru atau lebih. Mutatabi'atin urfan, yang mana gerakan af'alnya itu mutatabi'ah, yang berturut-turut. Nah, berturut-turut ini ukurannya apa?
urfan. Ukurannya adalah urf. Ukurannya adalah uruf. Jadi ukurannya adalah ya anggapan orang umum lah, anggapan orang umum. Bihaitsu yang mana la yu'addul fi'lu tsani munqati'an anil awal. Yang mana gerakan yang kedua itu tidak dianggap terputus dari gerakan yang pertama. Berarti gerakan yang kedua itu dianggap secara uruf itu nggak berkaitan sama gerakan pertama. Jadi gerakan kedua itu sudah dianggap sendiri gitu. Berarti harus ada diam dulu. Gitu. Harus ada diam dulu. Wala tsalitsa munqati'an anisani. Dan wala tsalisu juga bisa ya. Wala tsalisu munqati'an anisani. Dan juga gerakan yang ketiga itu tidak dianggap terputus dari gerakan yang kedua. Berarti harus ada jeda sehingga tidak dianggap gerakan pertama dan kedua dan ketiga itu bersambung. Ya, itu batasan berturut-turut. Jadi tidak dianggap secara uruf bersambung. Berarti harus ada diamnya dulu. Itu yang pertama. Harus berturut-turut. Ukurannya uruf. Kemudian kata beliau, la farqa baina an yakuna bi udwin wahidin au bi aktsara. Dan tidak ada bedanya antara gerakannya tersebut dengan satu anggota tubuh atau lebih. Maksudnya kalau ada satu anggota tubuh, misalkan tangan, digerakkan gini misalkan, ya itu sudah membatalkan sholat. 1, 2, 3 gitu. Itu sudah membatalkan, meskipun cuma dari satu anggota tubuh atau lebih, misalkan 1, 2 gitu kan, 3, ya itu juga membatalkan sholat. Ya. Jadi nggak ada bedanya, nggak harus 3 kali gerakan ini dari 3 anggota tubuh yang berbeda, nggak harus. Ya, bisa dari anggota tubuh yang sama, begitu. Lakin akan tetapi bisyartin dengan syarat an yakuna thaqilan, dengan syarat anggota tubuh tersebut dianggap sebagai anggota tubuh yang berat, anggota tubuh besar gitu ya, anggota tubuh besar, anggota tubuh yang berat. Contohnya apa? Kal yadi, contohnya tangan, tangan, warijli dan kaki, warroksi dan kepala, walahyaini dan rahang, rahang. Jadi rahang kalau ada, makanya tadi pembatal yang sebelumnya itu kalau ada orang gigit gitu ya, makan 3 kali gerakan rahang gitu, maka itu dianggap batal. Kenapa? Karena lahyain, rahang itu dianggap sebagai anggota tubuh yang besar. Ingat ya, ini gerakannya itu di luar gerakan sholat, di luar gerakan sholat. Nah, ngitungnya gimana kalau tangan? Kalau tangan itu misalkan gini, gini itu dianggap 2 atau 1 ya. Tangan itu begini, itu dianggap 1 ya. Itu dianggap 1. Ini juga dianggap 1. Nah, terus langkah, melangkah. Melangkah itu bagaimana? Melangkah misalkan ini ya, kelihatan nggak? Ada orang melangkah gini, ya, langkah kanan terus kiri, kanan terus kiri. Itu dianggap berapa langkah? Jawabannya 1. Jawabannya 1. Kanan melangkah ke depan terus kiri. Kaki kirinya itu sejajar sama kaki kanannya. Maka itu dianggap 1 gerakan. Itu dianggap 1 gerakan. Tapi kalau misalkan langkahnya kanan terus kirinya itu di depan gitu ya. Kayak orang jalan gitu ya. Kanan terus kirinya di depan. Itu dianggap 2 gerakan. Itu dianggap 2 gerakan. Jadi kalau kanan terus kirinya nutup begitu. Ini nutup kakinya sejajar sama kanan, maka ini dianggap 1 gerakan. Tapi kalau misalkan 1 gini, terus 2 kanan ke depan, kirinya di depannya kanan, kayak orang melangkah begitu, maka itu dianggap 2 gerakan. Kalau kanan yang melangkah ke depan lagi, batal sholatnya. Makanya kalau ada orang, kalau di dalam madzhab Syafi'i ya, kalau ada orang mau nutup soft, itu jangan ngelangkah kayak deg gitu. Saya nggak tahu ya, kalau ada orang, saya pernah lihat ada orang sholat terus ya bagus gitu, sutrohnya pergi gitu kan. Ada orang yang sholat kemudian eh, apa ya, menutupkan sutroh dengan orang yang lagi zikir gitu kan. Itu boleh nggak? Boleh, meskipun ada perincian di dalam madzhab Syafi'i.
Ada orang sholat, kemudian sutranya pergi. Dia jalan gitu. Padahal jauh itu jalan, dek 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 dek. Saya, aduh ini sholatnya ya wallahu alam ya. Mungkin ada yang seperti itu. Tapi setahu saya madhab Syafi'i dan Hambali kayak gitu batal. Kayak gitu batal ya. Madhab Syafi'i dan Hambali orang jalan duk 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 gitu, itu setahu saya dalam Hanabilah dan Syafi'i itu sepakat batal kalau seperti itu. Ya, wallahu alam. Jadi seperti itu. Kemudian kepala. Kepala misalkan ada orang tuh suka lagi sholat klak klak gitu ya. Itu dua gerakan tuh, klak klak, dua gerakan. Sekali lagi klak gitu. Batal sholatnya. Ya, seperti itu. Yaitu tentang anggota tubuh yang berat. Jadi syaratnya tiga ya. Yang pertama mutatabiah, yang pertama berturut-turut secara uruf. Kemudian yang kedua harus dengan tiga kali gerakan, Afan. Yang pertama syaratnya tiga kali gerakan. Yang kedua tiga kali gerakan itu mutatabiah, berturut-turut secara uruf. Kemudian yang ketiga syaratnya itu dilakukan oleh anggota tubuh yang besar atau berat. Kemudian kata beliau, fala yadurru bil khafif, dan tidak mengapa, artinya tidak membatalkan kalau yang bergerak itu anggota tubuh yang ringan. Contohnya kal asabi'i wahdah. Contohnya seperti jari saja. Jari. Jari. Misalkan ada orang lagi sholat, kemudian jarinya begini. Kalau apa namanya telapak, ini dianggap berat ya. Dianggap berat kalau telapak. Tapi kalau jari saja, begini, itu dianggap ringan. Itu dianggap ringan. Ya. Jari. Kemudian wal ajfan, ajfan kelopak mata. Ya. Kemudian wasyafah, syafah bibir, walau miroron muta'addidatan, meskipun berkali-kali dan banyak, mutawaliyatan, dan berturut-turut, itu tidak membatalkan sholat asalkan dia anggota tubuh yang ringan. Begitu juga kalau misalkan lagi sholat kakinya suka ada yang begini-begini tuh, jarinya begini-begini, nah ini juga nggak ada masalah ya, tidak membatalkan sholat seperti itu. Kemudian kata beliau wa kharaja bil katsiri al qalilu, dan keluar dari batasan banyak itu gerakan yang sedikit. Apa itu sedikit? Wa huwa maqalla anil af'ali salah satu, yaitu yang lebih sedikit atau yang kurang dari tiga kali gerakan. Wa in tataba'a, meskipun berturut-turut. Meskipun berturut-turut itu tidak jadi masalah. Yang penting tidak sampai tiga. Ingat tadi ini dihitung satu ya. Ya, itu dihitung satu. Bagaimana kaki, langkah, tep, itu dihitung satu. Kecuali kalau kanan, kemudian kirinya di depan kanan, itu dihitung dua. Aukana salah satan. Atau gerakannya tiga kali. Fa'aktar atau lebih, walam ya tataba. Tapi tidak berturut-turut. Itu juga tidak masalah. Ingat berturut-turutnya itu ukurannya uruf. Ukurnya uruf. Jadi harus ada diemnya. Biar tidak dianggap gerakan yang pertama itu bersambung dengan gerakan yang kedua. Begitu. Wallahu a'lam. Kemudian kata beliau, nah ini syarat yang nomor 4. Hadza kulluhu ma lam yuksid al-la'ab. Ya, dan itu semua yang sudah dijelaskan itu malam yaksid al-la'iba, selama tidak diniatkan main-main, tidak diniatkan main-main. Walam yakun darurian, dan bukan karena darurat. Kalau bukan main-main, ini syarat untuk mengeluarkan begitu. Lam yakun darurian ini syarat untuk memasukkan. Memasukkan. Berarti kalau darurat banyak, maka nggak ada masalah. Ya. Kalau karena main-main, meskipun sekali, batal. Gitu maksudnya. Tadi kan semua tadi pembatal yang dijelaskan itu selama tidak diniatkan main-main. Oh, berarti kalau diniatkan main-main, maka batal. Kalau diniatkan mainan meskipun sekali, batal. Walam yakun darurian, dan bukan darurat. Nah, bukan darurat ini syarat untuk memasukkan gitu. Syarat untuk memasukkan. Berarti kalau gerakannya banyak, lebih dari 3 kali berturut-turut, selama itu karena darurat, tidak batal. Nah, kalau misalkan gerakan main-main gini, misalkan saya lagi sholat gitu, ada temannya di samping, nah itu cuma sekali itu, niatnya main-main, langsung batal. Langsung batal.
Ya, walam yakun dorurian wala yaqdiru ala tarkihi, dan dia tidak mampu untuk meninggalkan dari gerakan tersebut. Contohnya apa? Kahik katil jarob. Contohnya untuk menggaruk kudis. Jarob itu penyakit kulit ya, penyakit gatal-gatal, penyakit gatal-gatal. Ada orang kena penyakit gatal-gatal gitu kan. Terus dia harus menggaruk begini. Boleh nggak? Ya boleh, boleh. Ya. Wa illa dorro fil ula mutlakon. Kalau tidak, maka dorro, maka memudorotkan, batal fil ula pada kasus yang pertama. Itu apa? Kalau meniatkan main-main mutlakon, secara mutlak. Kalau niat main-main, ada gerakan niat main-main, maka batal mutlak. Batal mutlak itu sedikit atau banyak, baik berturut-turut atau tidak, semuanya batal. Walau qalilan bi udwin khafifin, meskipun sedikit dengan anggota tubuh yang ringan kayak tadi. Misalkan lagi sholat, kemudian pakai alis gitu gerakan. Ada temannya gitu. Gerakannya pakai alis. Alis kan gerakan apa namanya anggota tubuh yang ringan gitu. Tapi diniatkan main-main, maka langsung batal. Walam yudhurra fisaniyati mutlaqan, dan tidak mengapa atau tidak membatalkan pada kasus yang kedua secara mutlak. Jadi kalau karena darurat, maka tidak batal secara mutlak meskipun banyak dan berturut-turut. Kemudian di beliau hadhihi al-khoslatus sabi'atu minal khisali lati tabtul biha sholatu. Ini adalah pembatal sholat yang ketujuh dari pembatal-pembatal dari hal-hal yang membatalkan sholat. Dari hal-hal yang sholat menjadi batal dengan sebab dia. Kemudian yang nomor 8, kata beliau wabil wasbatil fahishati. Dengan sebab wasbah. Dengan sebab wasbah itu meloncat gitu. Yang fahisyah. Fahisyah nanti kita lihat ya. Fahisyah itu apa? Yang jelek begitu, yang buruk, yang membatalkan. Al makna, maknanya anna sholat tetap tulu aidan bil wasbati. Maknanya sholat itu jadi batal juga gara-gara sebab wasbah. Apa itu wasbah? Wahiyal lati fiha inhinaun bikullil badani wala yakunu illa fahisyah. Itu adalah membungkuk dengan seluruh badan. Jadi orang lompat itu ya. Lompat begitu. Wala takunu illa fahisyah. Dan namanya lompat itu pasti fahisyah. Nggak ada lompat yang tidak fahisyah di dalam sholat ya. Tidak ada wasbah yang tidak fahisyah. Itu yang disebut dengan sifat lazimah gitu ya. Wa faqauluhu, perkataan penulis matan, penulis Safinah, al-fahisyah ini sifatun lazimatun, sifat yang selalu melekat, sifat yang pasti melekat dalam apa namanya wasbah. Jadi nggak ada mafhumnya gitu ya, nggak ada mafhumnya, nggak ada kebalikannya. Oh berarti kalau wasbahnya kalau melompatnya tidak fahisyah berarti tidak batal, enggak. Wasbah itu pasti fahisyah gitu. Wasbah itu pasti membatalkan sholat. Ini kenapa disendirikan? Karena kan tadi dikatakan gerakan itu 3 kali berturut-turut. Kalau wasbah melompat meskipun sekali, maka batal. Maka batal. Wa fi qauli ba'dihim, dan pada sebagian ucapan ulama yang lain, innaha kasyifatun. Itu disebut sifat kasyifah. Ada yang nyebut sifat lazimah, ada yang nyebut sifat kasyifah. Sifatun kasyifah, sifatun lazimah. Itu tasammuhun, itu bentuk tasammuh, itu bentuk ya toleran lah begitu. Itla yang tabiku alaiha ta'rifuha, ya, karena tidak diterapkan atau tidak berlaku atas kasifah tersebut ta'rifuha, definisi dari sifat kasifah. Jadi fahisyah itu sifat yang lazimah, yang pasti melekat. Ada sebagian ulama yang nyebutnya kasifah. Ada sebut sifat lazimah, sifat kasifah. Artinya nggak ada mafhumnya, nggak ada kebalikannya, nggak ada wasbah yang biasa aja gitu, nggak ada. Jadi semuanya disebut fahisyah, ya, semua wasbah itu disebut fahisyah begitu. Kemudian kita bilang wahadihi al-khoslatu saminatu minal khisalillati tabtul biha shalah. Dan ini adalah pembatal yang ke-8 dari hal-hal yang membatalkan sholat. Kemudian kata beliau, yang ke-9, wad-dorbatil mufritoti. Dan dengan dorbah, dengan pukulan yang mufritoh,
yang ekstrim berlebihan. Nah ini bukan sifat kasyifah kalau mufritoh ya. Beda sama fahisyah tadi. Kita lihat. Al makna, maknanya anna sholat tetap tulu aidan bidor batil mufritoti. Sholat itu jadi batal juga gara-gara sebab memukul yang ekstrim. Wahia, apa itu memukul yang ekstrim? Wahia lati yataharraku laha jami'ul badan. Yaitu yang semua badan itu bergerak untuk memukul. Jadi mukulnya begini. Nah gitu. Wa misluha, dan yang semisal dengan dorbah adalah rof satu al mufritotu. Rof satu al mufritotu. Rof sah itu menendang ke belakang. Kalau bahasa kita nyepak ya. Nyepak enggak juga ya. Pokoknya rof sah itu menendang tapi ke belakang. Kayak kuda itu loh. Kuda kalau sapi gitu ya. Kalau kuda sapi nendang ke belakang itu namanya rof sah. Nyepak, nyepak. Ya, bahasa Indonesianya ada nyepak. Wahyalla wahadhiyal khoslatut tasi'atu minal khisalil lati tabdulu bihas sholah. Dan ini adalah pembatal yang kesembilan dari hal-hal yang membatalkan sholat, yaitu adalah memukul yang ekstrim yang mana seluruh seluruh tubuh itu bergerak untuk memukul dan nyepak nendang ke belakang. Orang lagi sholat nendang ke belakang gitu. Ya batal sholatnya ya. Begitu. Meskipun sekali. Gitu. Wallahu ta'ala bisawab. Kita cukupkan sampai di sini. Sudah Isya. Mudah-mudahan yang sedikit ada manfaatnya, yang benar tangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan yang salah dari saya pribadi dan dari syaitan. Dan saya mohon atasnya. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan barakallahu fikum.